Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru untuk kita semua. Dalam rangka pertukaran mimbar Sinode Gereja Kristus pada pagi hari ini, saya Susi Sihaloho dari Gereja Kristus Ketapang Pos Duta Garden akan melayani Bapak Ibu di dalam pemberitaan firman Tuhan. Salam kenal dari saya. Kiranya di tahun yang baru ini kita semua boleh tetap bersemangat dan kita boleh tetap setia di dalam mengikut Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-22. Saya akan membaca untuk kita semua demikian firman Tuhan. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ayatnya yang ke-21-22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia ialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan belajar melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita di minggu kedua pada bulan Januari ini adalah bukan sekadar baptisan. Saudara-saudara, berbicara tentang baptisan tentu bukanlah hal yang asing bagi kita orang Kristen, gitu ya. Baptisan adalah sesuatu yang penting, tapi bukan menjadi jaminan bahwa orang itu pasti diselamatkan. Menjamin seseorang diselamatkan adalah Allah, ya. Ketika sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, disitulah seseorang itu dikatakan diselamatkan. Lalu baptisan adalah tanda, ya Bapak Ibu. Baptisan adalah tanda, menjadi tanda seseorang sudah percaya, seseorang sudah beriman kepada Kristus. Baptisan menjadi tanda pertobatan. Memberi diri dibaptis artinya datang kepada Tuhan Yesus, mengakui segala dosa-dosa dan menjadi pribadi yang hidup untuk kemuliaan Allah. Jadi sekali lagi, kita memahami baptisan adalah tanda seorang menjadi percaya kepada Tuhan dan juga dia menjadi warga gereja, gitu ya. Itu yang kita pahami tentang baptisan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Lukas ini kita melihat bahwa Yohanes Pembaptis sedang melakukan pelayanan baptisan. Dia menyerukan dengan suara nyaring kepada bangsa Israel yang pada saat itu mendengar firman Allah supaya mereka memberi diri untuk dibaptis, datang kepada Allah, mengaku dosa, dan mereka akan menerima pengampunan dari Allah. Saudara-saudara, pada masa pelayanan Yohanes Pembaptis ini terjadi suatu kebangunan rohani, kebangkitan rohani yang sangat luar biasa. Banyak orang-orang yang datang mengaku dosa dan memberi diri untuk dibaptis, untuk meneguhkan identitas mereka sebagai umat Allah yang sudah menerima pengampunan dari Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hal yang sangat luar biasa.
Karena hampir 400 tahun bangsa Israel tidak lagi mendengar suara Allah melalui nabi. Sehingga dengan munculnya Yohanes Pembaptis pada masa itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan kalau kita baca di ayat 15 tadi, di dalam hati umat pada masa itu mereka menyangka kalau Yohanes Pembaptis ini adalah Mesias yang dijanjikan. Karena ada suatu penantian, ada suatu harapan bahwa janji Allah itu akan digenapi. Mesias yang dijanjikan itu digenapi. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis memberitakan firman Allah, seruan pertobatan kepada umat untuk datang kepada Allah, memperbaharui akan kehidupan mereka di hadapan Allah. Saudara-saudara, dalam teks yang kita baca menarik. Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis olehnya. Tentu saudara-saudara ini menimbulkan suatu pertanyaan. Bukankah Yesus adalah Allah? Mengapa Yesus harus dibaptis? Mungkin muncul pertanyaan lagi, apakah Yesus sebagai manusia melakukan dosa sehingga Yesus butuh pengampunan dan harus dibaptis? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu bukan. Yesus sebagai manusia sejati, dia juga adalah Allah yang sejati. Dalam kemanusiaannya dia tidak pernah berbuat dosa. Yesuslah satu-satunya manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Dan Yesus tidak perlu menerima baptisan pertobatan. Karena dia adalah anak Allah. Dosa tidak ada padanya. Namun demikian, peristiwa baptisan ini tetap diminta oleh Yesus. Yesus melaluinya sebelum Yesus memulai karya pelayanannya. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan reaksi Yohanes Pembaptis, dikatakan dalam ayat yang ke-16. Yohanes mengakui di hadapan orang banyak bahwa apa yang dia lakukan tidaklah sebanding dengan kuasa dari Sang Mesias. Perasaan tidak layak itu juga diakuinya dalam kalimat yang menyatakan bahwa membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes sungguh mengetahui akan dirinya. Dia adalah seorang saksi yang sangat rendah hati. Dia tahu tugasnya adalah mempersiapkan jalan, membuka jalan untuk Mesias anak Allah datang ke dalam dunia melayani manusia yang berdosa. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara-saudara, pelayanan Yohanes sungguh berpusat kepada Kristus. Kristus menjadi pusat di dalam pemberitaan, di dalam pelayanan yang dia lakukan. Dia tidak mencuri kemuliaan Allah. Ketika orang menganggap dia adalah Mesias, ketika orang menganggap dia seorang yang sangat luar biasa, namun dia tetap mengantar umat pada masa itu untuk memandang kepada Allah, memandang kepada anak domba Allah, Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan gereja kita? Sudahkah Kristus menjadi pusat di dalam pemberitaan Injil yang kita lakukan? Di dalam pelayanan-pelayanan yang kita lakukan? Atau kita terjebak kepada diri kita? Kita malah menjadi pusat di dalam setiap pelayanan yang kita lakukan. Saudara-saudara, di dalam pelayanan yang Yohanes ini mengingatkan kita, setiap kita ini juga adalah saksi Tuhan. Yesus Kristus harus menjadi sentral di dalam setiap pemberitaan Injil, di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Orang melihat Yesus Kristus melalui hal yang kita nyatakan, bukan diri kita yang kita tonjolkan, bukan diri kita yang kita banggakan, tetapi Kristus yang sudah mengubahkan akan kehidupan kita. Seperti Yohanes, dia mengatakan, dia menjawab bahwa ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak.
Yesus menjadi sentral di dalam pelayanan yang dilakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali di dalam nats yang kita baca. Apakah yang ingin ditunjukkan melalui baptisan Yesus? Atau apa arti atau makna daripada baptisan Yesus? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pelayanan baptisan dan pemberitaan Injil, sekali lagi Yohanes mengarahkan perhatian para pendengarnya kepada Yesus, Sang Anak Allah yang identitasnya diteguhkan oleh Bapa dan Roh Kudus dalam peristiwa pentabisannya. Baptisan itu bagi Yesus lebih berarti sebuah pengakuan atas kesediaannya memberikan penebusan dosa bagi manusia dan menanggung dosa-dosa manusia. Hal itu segera diwujudkan di dalam karya-karya yang Yesus lakukan. Dia menyembuhkan, memberikan mujizat dan banyak lainnya. Dan puncak karya keselamatannya adalah Yesus menggantikan kita di kayu salib. Yesus mati menebus dosa kita. Jadi dalam peristiwa baptisan ini, Yesus menempatkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Memposisikan dirinya menjadi manusia yang berdosa. Menggantikan manusia yang berdosa. Pengakuan dari orang banyak bahwa Yesus telah dibaptis tentu juga akan memudahkan untuk meyakinkan banyak orang bahwa Yesus adalah bagian dari mereka. Yesus adalah manusia sejati seperti mereka yang juga mengikuti tradisi sebagaimana yang dilakukan orang-orang Yahudi pada saat itu. Saudara-saudara, yang kedua, peristiwa baptisan ini Yesus ternyata juga disaksikan oleh orang banyak dan mendapat pengakuan dari Allah Bapa. Sebagaimana tertulis di dalam Lukas 3 ayat 21-22 ini, bahwa pada saat baptisan itu tiba-tiba langit terbuka, turunlah Roh Kudus dan disertai suara, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Wow, saudara-saudara, pernyataan ini merupakan pengakuan pada keilahian Yesus. Jelas sekali Allah, suara dari langit mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan Allah juga berkenan kepada Yesus. Tidak diragukan lagi bahwa apapun kuasa yang ada dalam diri Yesus merupakan kuasa Allah. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam peristiwa ini kita melihat bagaimana Yesus menyatakan kesediaan dirinya untuk menggantikan manusia yang berdosa. Dan yang kedua adalah di dalam peristiwa baptisan ini Yesus Allah menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, Mesias yang dijanjikan untuk menebus dosa-dosa manusia. Saudara-saudara, kita bersyukur Allah sangat mengasihi kehidupan kita. Melalui baptisan Yesus kita belajar bagaimana Kristus memberikan dirinya menggantikan kita orang berdosa. Dan bagaimana Kristus berkarya memberitakan keselamatan kepada banyak orang. Saudara-saudara, setiap kita yang sudah menerima baptisan, kita yang sudah dibaptis, menerima karya keselamatan dari Allah, mari kita jangan hanya duduk diam. Saudara-saudara, hidup ini adalah kesempatan untuk kita memberitakan akan Kristus yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah membebaskan kita dari belenggu dosa. Ketika saat ini kita ada di tahun 2022 merupakan anugerah Tuhan. Artinya ada kesempatan bagi kita untuk berkarya bagi Tuhan. Beritakan Injil, nyatakan kasih kepada saudara-saudara kita. Kiranya
firman Tuhan pada hari ini sungguh memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman yang sudah kami baca dan sudah kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah sungguh kami boleh diberkati ya Tuhan di dalam pembacaan firman yang sudah kami renungkan. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami mau menaikkan syafaat kami kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur untuk kondisi bangsa yang sudah lebih baik ya Bapa. Kami terus berdoa untuk para pemimpin kami dalam menangani pandemi COVID-19 yang belum usai ini. Bahkan munculnya varian baru ya Tuhan, virus Omikron yang sudah mulai ada di Indonesia. Kami sungguh berdoa, Tuhan yang Maha Kasih, lindungi akan setiap kami. Dan biarlah penanganan akan hal ini dapat cepat diatasi ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk vaksinasi yang terus berlangsung di daerah-daerah ya Tuhan. Biarlah juga semua dapat terlaksana dengan baik. Kami juga bersyukur perayaan Natal boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan kami sungguh mendoakan biarlah kiranya keamanan daripada negeri ini Tuhan terus anugerahkan. Kami merindukan keadilan, kebenaran boleh senantiasa hadir di negeri yang kami kasihi ini. Kami juga terus mendoakan gereja-gereja Tuhan dari kota-kota besar sampai pelosok-pelosok negeri ini. Tuhan terus yang memberkati di dalam masa-masa sulit seperti ini Tuhan. Biarlah kami makin mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Dan untuk hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami, ajar kami Tuhan untuk berkarya melalui pemberitaan, pelayanan kasih yang dapat kami lakukan. Juga mendoakan akan gerejamu, Gereja Kristus Bandung. Biarlah Tuhan memberkati gereja ini Tuhan. Jemaatnya ya Bapa Tuhan Engkau pakai untuk menjadi kemuliaan namamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah syafaat kami yang kami mohonkan, yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.